وسلم وبارك عليه وعلى آله ورد النبي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى كتاب الشيخ إمام نبندني وصلي إبراهيم ربنا كشافي أجامي بن محمد صالح أرز المرحوم أبي بالي بمر كيسيدان كني وصلي وإبراهيم سيد الوالد أبي بالي بن محمد أسقر عبد الرحمن أسقر أبي هاشم البار وصلي إبراهيم وصلى المرحوم السادجي عبد الكريم سيد عبد الخير بن نجد المرحوم كيس بن رسال بن نجاس بن كيس الله بن والي غير سلمر أبويا yang muhajir sama Abu ya bin Nabi sallallahu Abu ya wa sallim wa marhum karim marhum muslimin wa muslimat annallaha yadabasam birahmah wal maghfirati wa salamah wal afi wal barakah ala qiraatina fi hadzal kitab bijai Muhammad sallallahu alaihi wasallam kiramil Fatihah a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin ighfir lana wa liwalidina wa lil mu'minin amin. Halaman 24 8 baris dari bawah di atas kitab Az-Zakah. Jadi wa aqallu dabni yang mau kitab ini 51. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqallu dafni ay yakuna fi hufratin tamna'u zuhura raihatil maiti wa tasunu jismuhu min akli sibai wa akmalu ay yakuna fi lahdin in kanatil ardu qawiyatan wa fi shaqqin in kanat rikhwatan wa ay yuwassa'a wa yu'ammaqa qadra qamatin wa bastatin wa yajibu an yujma'al maytu fi qabri ala jambi wa an yuwajjaha lil qiblati wa sunnatu an yakuna al jambil aymani wa an yurasha qabruhu bima'in baridin wa yulaqqana ba'da dafnihi in kana mukallafan wa an yu'azza ahluhu ba'da mautihi illa 3 ayyamin wala yazuzu dafnul maitaini fi qabrin wala nabshul qabri qabla bal maiti li dafnil maitin akhara aw ghairihi illa li daruratin. Allahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma as'aluka al-futuh wal munuh wal ruswa wa tawbatan nasuh wassalah al-jasr. Allahumma salli wa sallim ala nuril anwar wa asrat riyaqil akhyar wa miftahi babil yazar Sayyidina Muhammadil Mukhtar wa ali athar wa asbil akhyar adada ni'amillahi wa idari. Rabbana innaka jami'un nas li yawmin la raiba fi innallaha la yukhliful mi'ad. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Radil mukarramin wal muhtaramin, para alim ulama, para asatijah, para ibu bapak, kaula muda harapan agama bangsa, yang insyaallah malam hari ini semuanya diberikan berkah oleh Allah Subhanahu wa taala, mendapat ridhonya dan mendapatkan ampunan dosa daripadanya, sehingga kita pulang dari sini insyaallah dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan diberikan keberkahan melalui pahalanya, dan kelak kita semua akan dikumpulkan di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Terutama yang hadir di tengah-tengah kita Al-Mukarram Ustaz Gus Edward Farrukhji, Al-Mukarram Ustaz Abdul Rahman, Ustaz Sugiyarto, Ustaz Hafiz, Ustaz Satir, Ustaz Abdul Halim, ya Ustaz Jumidi, mudah-mudahan mereka insyaallah sehat walafiat, panjang umur, berkah hidupnya, berkah rezekinya, setiap langkah-langkah dakwanya
senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Itu kita mukarram Ustaz Nana Maulana Abdullah Arsan, Ustaz Asmiullah, Ustaz Haji Rudi, Ustaz Ali, Ustaz Mustafa, Ustaz Jinudin, Ustaz Mahmuji, Wan Leman Sulaiman, mudah-mudahan beliau sehat panjang umur, berkah hidup, berkah rezekinya. Amin. Ustaz Mulhayati, Bang Jeki, Ustaz Fikri, Cang Mama, dan Ustaz Jaya Saputra yang mungkin di depan, mungkin. Wan Chandra mungkin di depan, mungkin. Mudah-mudahan beliau sehat walafiat, panjang umur, berkah hidup, berkah rezekinya. Amin. Ya Robbal Alamin. Yang pertama, kita bersyukur sama Allah. Keadaan zaman yang begini luar biasa. Ekonomi lagi hancur-hancurnya. Dan juga tipu-tipu di mana-mana. Fitnah memfitnah, namun kita masih Allah bagi nikmat. Amin ya Allah. Sehingga Allah pilihkan kita dipilih olehnya untuk bisa duduk dengan tenang di ini majelis. Amin. Karena yang paling mahal dalam majelis taklim adalah duduknya. Orang-orang yang betah di majelis taklim, orang-orang yang duduk majelis taklim, berarti dia itu memang berada di taman surga. Dan kelak akan dimasukkan, ditempatkan yang abadi, itu surganya Allah Subhanahu Wa ta'ala. Idza maratu bi riyadil jannah farta'u. Atau kama qala Rasulullah Allahumma shalli wa sallim wa barik alaih. Bila kalian, ibu bapak, remaja, muslim dan muslimah, melewatin taman surga, itu kata baginda Rasul disuruh mampir. Orang lewat taman mini aja ada sebuah ketertarikan. Dia mau mampir tuh ngeluarin hartanya hampir ratusan juta, yang hanya taman mini. Tapi kenapa nggak mau mampir di taman yang Allah jamin, yang dosa-dosa kita Allah ampunin? Di taman ini derajat kita dinaikin. Di taman ini Allah berikan keredaannya berupa pahala. Kenapa masih ada orang yang begitu berat untuk melangkah, untuk mampir, untuk duduk di tengah-tengah taklim? Sehingga kita insya Allah malam hari ini menjadi orang-orang pilihan Allah. Amin. Yang tidak sembarangan manusia yang bisa duduk di tengah-tengah taklim ini, merupakan kekasihnya Allah, dan kelak kita nanti akan digampangkan, dimudahin untuk masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan kita terus berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita masih mau hidupkan sunnah-sunnahnya dikala di zaman ini di mana kemaksiatan merajalela, di mana begitu menggodanya perbuatan-perbuatan munkarat, dikatakan daripada umat-umat Islam yang masih tergelincir dengan kemaksiatan, dalam keadaan sudah kacau, tapi kita orang-orang yang mau menghidupkan sunnah-sunnah Nabi, maka kita insya Allah mendapatkan pahala 100 kali mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Ya Rabbal Alamin. Sementara negara tetangga kita begitu banyak yang mati syahid, yang mereka itu langsung berhadapan dengan senjata-senjata, yaitu orang-orang Palestina di Jalur Gaza, hampir menggapai 10.000 yang menjadi syuhada, yang wafat di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. 3.000 golongan anak-anak, 2.000 golongan wanita, dan sisanya adalah remaja dan kaum laki-laki.
sudah menggapai 10.000 yang mati syahid mempertahankan agama, juga mempertahankan yang namanya negara yang mereka cintai. Ada yang mengatakan ini bukan perang agama. Salah saudara, ini memang perang antara Zionis Yahudi Israel melawan orang-orang Islam yang jelas mereka. Kita saksikan dengan mata kepala kita yang beredar di media massa, mereka semuanya wafatnya luar biasa. Kalau sudah wafat, maka harum semerbak yang dicium oleh orang kafir Zionis Yahudi. Jadi ini menandakan memang mereka itu mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang mereka nggak ada lagi yang ngaji. Di Palestina nggak ada pengajian model kayak begini. Di Jalur Gaza nggak ada anak-anak yang sekolah. Tidak ada anak-anak yang ngaji. Karena mereka semuanya telah wafat, telah syahid dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya itu lagu yang nyanyinya udah usia 48 tahun. Atuna tufuli, asal kata atina, berikan kepada kami. Tifli, yaitu masa kecil kami. Jadi atuna tufuli yang sangat luar biasa. Bagaimana bayangkan kalau itu adalah anak-anak kita yang mereka makan rumput, kelihatannya rumput, tapi makanan itu kiriman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ribuan orang wafat. Nah, kita yang prihatin, namanya orang Islam kal jasad, bagikan satu bangunan. Jadi saudara kita tuh yang pertama yang mendukung, menyatakan kemerdekaan Republik Indonesia, yaitu negeri Palestina. Yang berikan dukungan topangan yang pertama, negeri Palestina. Sehingga tadi saya terbesit pengen gitu, ada syair Atuna Tufuli. Kira-kira apa enggak nih? Ada yang apa enggak? Apa ya? Roy. Jangan bibir aja ya. Ada yang apa enggak? Dioper lagi. Masuki apa? Hah? Saya HP saya di atas. Lihat Google dulu dah. Makanya saya itu kalau ngaji jarang megang HP. Jadi jangan WA ya. Ya saya baca. Ya. Saya udah ada tuh tagnya Atuna Tufuli. Yang kemarin saya nyanyikan dengan anak-anak yang baca Quran. Di sini setiap hari ya sholat asar berjamaah sampai jam 5 atau setengah 6. Jadi jamaah yang anaknya pengen bisa ngaji di sini. Ya, saya nggak pernah ngasih kartu bayaran. Pernah dulu ngikut biar modern kayak orang-orang, diajar sama teman saya. Saya kasih kartu infak. Saya bilang nggak begini sama anak-anak. Isi berapa aja. 1.000 silakan. Tulis di atasnya 1.000, 5.000. Besoknya pada berhenti. Coba itu. Jadi saya nggak lagi ngasih infak udah. Sekarang udah terserah. Ya, ibu bapaknya mau ngasih silakan nggak apa-apa. Ya, jadi yang ngaji kita Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ada juga yang ngasih pakai dimasukin ke amplop. Rada hidup juga tuh orang tuanya ya. Alhamdulillah. Kalau hitung-hitungan matematika nggak bisa makan gitu ya. Cuma dari anak-anak ikro. Tapi Allah kan berkata lain. Ya, Allah berkata lain. Maka jangan pernah takut. Orang-orang yang ngaji itu jangan pernah takut jadi orang susah. Yang kita udah hafal tuh hadisnya. Innallaha takabbara bitolabil ilmi birizkihi atau kama qala Rasulullah SAW. Sungguhnya Allah telah mencukupkan orang-orang yang mau ngaji. Rezeki mereka masing-masing. Rezeki kita bukannya nyukupin presiden. Rezeki kita bukan nyukupin yang namanya menteri-menteri dan pejabat. Yang jamin rezeki kita cukupin adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masa nggak percaya sama Allah? Percaya apa enggak? Percaya. Iya. Kan sementara banyak orang tuh ya kemarin-kemarin udah doain saya Pak Guru, Ustadz, Kiai biar bisa kerja. Pas udah kerja ya dicoba oleh Allah,
capek gitu ya, udah tiduran aja dulu dah, sehingga nggak hadir ngaji. Doain saya Kiai biar nikah, buktinya udah banyak yang nikah ngajinya jadi ngasal. Jadi ada pesan sama saya, kalau gitu besok Ustadz nggak usah doain jamaahnya biar kerja, jangan doain jamaahnya biar nikah, takut lupa malis taklim. Padahal saya udah kirimin selok nggak nyampe saudara. Nah ini yang kejadian, ini cobaan loh. Kan dunia darul imtihan, cobaan saudara, dicoba. Tadinya kerja punya kerjaan, karena masih ibadah apa enggak? Yang masih ceritakan kayak Nabi Ayub alaihissalam. Nabi Ayub pantas dia itu ibadah sama Allah, karena orang kaya, bininya banyak, ternaknya di mana-mana, jadi milioner. Nabi Ayub alaihissalam, wajahnya tampan, rumahnya besar, pantas ya Allah kalau dia ibadah. Kata Allah, emang kamu mau coba? Saya mau coba nih Nabi Ayub. Saudara, Nabi Ayub dicoba masih ibadah apa enggak? Ini yang perlu kita tiru nih dari profil Nabi Ayub alaihissalam. Dicoba, ternaknya habis kebakar semuanya, anak-anaknya gak ada, bininya meninggalkan semua, cuma satu Siti Rohmah, rumahnya hancur, gak punya duit sepeser pun, semua tubuhnya luka dengan bolong-bolong, korengnya semua didatungin, sampai diusir dari kampungnya, orang kampung ceber semuanya. Kira-kira Nabi Ayub masih ibadah apa enggak? Nabi Ayub minta sama Allah cuma dua, ya Rabb, jangan kau makan hatiku dengan belatung-belatung, jangan kau makan lidahku, hatiku untuk mengingatmu, lidahku untuk berzikir kepadamu. Ternyata Nabi Ayub itu bertahun-tahun punya penyakit demikian, masih ibadah sama Allah. Kita baru pilek doang udah ngeper, baru gaji doang, gaji namanya UMR, udah gak mau ngaji. Kalau takut kesiangan, takut gaji dipotong, ini gak takut sama Allah. Ya, ini saudara bener, saya juga sama dicoba. Ya dicoba terus, tahun ini Ustaz Nabi undangan ceramahnya banyak. Kira-kira masih datang ke taklim nggak? Dicoba kok itu betul. Makanya antum para dai kalau lagi ceramah masalah infak, dicoba dulu kan infak. Jadi para dai yang ceramah tentang akhlak, antum dicoba dengan akhlak. Lagi ceramah masalah sholat, antum dicoba sama sholatnya. Sholat apa enggak? Wah di panggung menggelar ceramahnya, sholat itu berjamaah dan sebagainya, antum dengan omongan akan diuji oleh Allah. Itu para dai begitu tuh. Hati-hati, cobaan semuanya. Jangan pelit, dia diuji, pelit saudara. Jangan berantem, dia berantem. Jangan sombong, dia sombong. Udah coba itu. Oh dicoba. Nih kita semuanya dicoba, cuman cobaannya beda-beda, nggak sama. Ya cobaan Ustaz Nana, mungkin saya tak mampu, kalau coba ke Ustaz Nana, dia mampu itu. Masya Allah, dari jauh, tinggal di Bintara, berani tinggal kampung orang. Gue aja nggak berani kampung orang, gue pikir dulu, aku makan apa nih sama. Tapi beliau berani tuh. Makanya orang-orang berilmu itu di negara lain tidak menjadi asing. Namun orang yang nggak ada ilmunya menjadi asing di negeri sendiri. Sekali lagi saya nyaranin dari saran dari Buya Ulirham Ki Abdurrahman Dawi, masih muda ente banyakin cari duit, banyakin cari ilmu, titik udah selesai. Masih muda banyakin cari ilmu, banyakin cari duit. Udah tua bagaimana? Mau ngaji? Bisa ngaji, kuping udah gak denger. Bisa ngaji tuntun. Jalannya nggak bisa kayak muda lain, nggak bisa, jangan sama Allah tuh muda. Wasababaka qabla haramik, atau kamal kolak. Masa muda ente, sebelum masa tua tuh. Itu dua aja tuh ya. Banyak cari ilmu, ngaji, ilmu agama. Yang kedua banyak cari duit. Aman gitu. Insya Allah kita masih untung masih bisa ngaji kayak begini dulu gitu. Oh iya saya minum ini nih, tumpah tadi. Saya umpetin karena saya semua sendiri nih. Saya menyuruh Eka beli 20. Ya,
Mana kan? Lido, saya minum sendiri enak banget. Saya minum dikit, orang kan saya dilihatin gitu. Coba itu. Buat ustadz yang lainnya, satunya kan goceng nih. Ya, 100.000 20 biji, 100.000 20 Biji. Nah ini tolong beli di apa namanya di Alfamart. Ada duitnya apa kagak nih? Namanya lagi itu kan. Telur 2 kilo, roti 4 bungkus, udah ente semuanya. Beras karung ya, ayam 20. Saya bilang mamanya suka, tolong dibeliin ini, nanti kembalinya kamu ambil. Ya, kembali kamu ambil. Udah pulang tuh nggak dikasih lagi kembalinya. Lah kata Pak Guru, bos saya kembalinya ambil, bukan kembaliannya ambil. Masa ke tukang warung dikasih? Ini nggak paham bu. Warung nih. Nanti kembaliannya ambil ya. Oh gila banget ya. Bukan buat ente, ambil untuk warung. Duit cepet ada kembalian ambil. Tadi pulang-pulang ke saya. Kata Ustaz ini sudah diambil kembalian. Iya tahu sudah ngambil setelah batang warung. Kena prank dia saudara-saudara. Iya kayak begini. Ada orang mati dilompatin kucing hidup. Iya, ada orang mati dilompatin kucing hidup. Kalimat tidak ada homograf, ada homofon. Kalau kita belajar dalam ilmu bahasa Indonesia, saya bahasa Indonesia nilainya 7, padahal saya orang Indonesia itu. Di rapor 7, itu gua udah naik banding itu. Ya orang Indonesia belajar Indonesia, ujian Indonesia nilainya 6. Bagaimana bahasa yang lain? Mendingan bahasa Jerman, saya ulang bahasa Jerman saudara tasbihnya nilainya 8. Karena bahasa Jerman bahasa yang paling gampang, Jerman itu. Saya kan jurusan IPS. Ngambil apa nih? Bahasa Jerman. Yang ingat cuma satu, ini lebih aku cinta padamu. Gua apalin buat cewek. Itu doang ngatur. Ya, bahasa Inggris cuma satu, I love you. Itu doang. Nggak bisa. Nanti antum kurs sama anak ya. Jadi itu nggak ada yang apal itu boleh. Baca keberkahan di kitab. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimakumullah wa nafa'ana bi wa bi ulumih wa bikum bil amin. Qala ridanu ankum wa arda wa aqalu dabni. Sekurang-kurangnya ini kita masih ngomong masalah orang mati. Dia bakal mati semuanya. Ya, ngaji itu orang yang hidup namanya. Ini orang ngaji, orang yang cerdik. Orang yang nyiapin dirinya sebelum datang kematiannya. Udah ada sudah macam-macam. Walikulli ummatin ajal. Fa'ija ajalum la yastakhiruna sa'ata wa yastaqdimun. Udah ada usia masing-masing. Kalau datang nggak bisa dimajuin, nggak bisa mundurin. Ya Allah jangan sekarang. Kan nanti datang tuh malaikat Israil. Lagi datang malaikat Israil saudara. Ada iblis berupa engkong-engkong kalian. Di dalam kitab Tijan Durori itu iblis nyumpain engkong kita yang udah pada mati. Lu jangan mau nyembah Allah. Gua aja nyembah Allah celaka nih sekarang. Iblis saudara. Maka berapa banyak orang lagi sakaratul maut gak bisa ngucapin la ilaha illallah. Iblis datang nyumpain ibu kita. Iblis datang nyumpain ayah kita. Engkau kakeknya datang mereka hidup dalam rahmatullah, ditiru, dijiplak tubuhnya sama iblis laknatullah, sehingga berapa banyak orang-orang tergenci dengan keimanannya. Maksudnya sama kayak engkau kita. Ya, tolong ngapain? Pakai ngucapin la ilaha illallah. Gua aja yang kemarin begitu, gua sekarang celaka di akhirat. Lu jangan begitu, jangan mau ngucapin la ilaha illallah. Apa gitu saudara? Dalam kitab Tijan Durori karangan Syekh Al-Bajuri kalau nggak salah, kayak gitu sudah. Hati-hati. Makanya kita banyak-banyak lagi doa, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusni. Itu susah. Sekarang gampang lah, ilaha illallah. Entar kalau mati. Bagaimana supaya kita bisa mengucapkan itu? Didawamin. Dawam la ilaha illallah, kayak baca Atibul Haddad, tahlil dan sebagainya. Atau juga Abdul Makutu ana wa nabiyuna min qabli la ilaha. Itulahnya panjang ini marokat di dalam kitab Tanbihul Qaulil Aziz. Sehingga kitabnya nih. Ya itu
ya 1000 dosa kita yang besar-besar diampunin. Kalau lahnya dibanding la ilaha illallah 1000. Bukan dosa kecil saudara, dosa besar. Makanya nggak pernah diam kalau ada ustaz Abdul Makuntu ana wa nabiyuna min qabli la ilaha illallah, ikutin. Emang antum nggak punya dosa? Saya aja dosanya banyak, untung Allah tutupin dosa saya. Kalau Allah perlihatin pada kabur semuanya nggak mau ngaji kemari. Wastur ala uyubina, ya Allah tutupkan aib saya. Namun kalau ada orang yang kelakuannya nggak baik, dia ceramah, sudah dengerin ceramahnya. Ustaz perbuatan baik nggak sama dia Ustaz Allah mau Allah. Jangan pakai halu ngajarin doang, nggak usah dengerin. Kalau ceramahnya baik, unjur makola wala tanjur makola. Ya Allah bajingan tengik ceramah saudara baik, ambil. Dia nggak baik Ustaz, urusan dia sama Allah itu, bukan urusan ente. Tuh begitu tuh, jangan pakai komen. Kalau ada orang ceramah, jangan pakai komen. Tapi yang paling bagus kalau undang penceramah yang akhlaknya baik, yang backgroundnya bagus, itu yang lebih bagus saudara. Itu insya Allah. Jadi nih wa aqallu dafni, sedikit sekurang-kurangnya mendem mayat, an yakuna fi habratin, di dalam lubang, tamna'u yahura raihatil mayyiti, yaitu ya supaya enggak kecium tuh baunya, tamna'u mencegah, ya yahura raihati mencegah baunya. Jadi ini tukang gali kubur Pak Sulaiman nggak apa-apa, halal. Tiap hari ya Allah mudah-mudahan dia mati lagi ya Allah gitu. Rezekinya di situ. Iya. Dokter juga sama, rezekinya ngapain? Ngobatin. Mudah-mudahan ya Allah ada yang sakit lagi ya Allah. Kalau kita kan pengennya sehat, ya enggak? Petani ya Allah mudah-mudahan hujan ya Allah. Yang lagi hajatan ya Allah jangan hujan dulu. Beda-beda keinginannya. Makanya kebijakan kemahaadilan Allah, ya Allah yang menentukan, bukan kita. Kita cuma pengen doang. Nih tukang gali lubang semuanya nih. Ya kalau masa nggak ada parlemen nggak kita gali saudara. Ilmu mah kudu paham, apalagi bagian bidang penggalian. Nih dari bidang penggalian. Tamna'u jahur ra'iyatil mayyiti. Jadi itu nggak kecium baunya kalau gali lubang. Di atas itu nggak kecium bau bangkai. Tapi kalau di Palestina emang keluar itu wanginya. Kemarin saya lihat di TV One, dia bilang itu temennya itu wangi banget. Saya ini 10 tahun yang lalu kedatangan ulama Palestina. Waktu dia ada di kediaman Allahyarham Buya Amsir. Mereka bilang apa? Bila di Palestina mati satu, maka akan lahir 10 bayi per hari. Maka lihat saudara, dibombardir Gaza dan Palestina, dia nggak habis-habis. Orangnya banyak terus. Yang kedua, mereka kagumi orang-orang Yahudi. Tatkala tentara Israel dia lewat saudara di pemakaman Yahudi, itu wangi luar biasa. Mereka kebingungan, wangi apa ini? Wangi apa ini? Dan itu dideketin dengan makam-makam syuhada orang-orang Palestina. Wangi saudara. Pantesan soda EPI baunya wangi saudara. Tatkala dibawa ke Megamendung, darah yang menetes di tangga-tangga di Megamendung wangi saudara. Maka Tahsun bin Imam, bila saya melewati KM 50, saya baca Fatihah. Al-Fatihah Cinta Isudada min FPI, saya baca saudara. Tahsun bin Imam, lewat situ saudara. Kalau ikut saya silakan nggak apa-apa. KM 50 sebelum keluar Kerawang Timur itu ada sebelah kiri KM 50, sekarang ini udah rata semuanya. Saya baca Fatihah. Orang bener ini rekam ya, nggak apa-apa. Dan 2 di antara yang selamat teman saya. Nah, itu
Makanya lihat nih orang, ya senang sama FPI, sudah jadi anggota FPI, mundur. Jadi belum, mau nggak jadi anggota FPI? Siap mati saudara. Ya, karena bela agama, ya bela agama. Ormas yang tidak pernah markirin, ormas yang tidak mau dibayar, satu FPI. Maaf yang ormas yang lain maaf ya, bukan menjelekan, enggak, bagus ormas yang lain, dijaga bagus, itu bagus, apa namanya, EBR Porkabi, ya ada EBR, jadi aman Betawi. Tapi satu hal saya rasakan, EPI nggak pernah ngambil lahan, EPI nggak pernah minta jatah. Wah, hatta antum undang ke acara antum nggak mau. Kalau nggak dipaksa, kalau saya masih paksa. Karena mohon maaf, pri-pri itu laskar nggak punya duit, 24 jam waktunya untuk jagain ulama. Acara saya walaupun saya termasuk di dalamnya, saya kasih ya modal sendiri, patuh, kadang-kadang pakai sepatu bekas, berjuang, ya itu luar biasa. Makanya kalau antum itu ya kasih, dan kalau menyalurkan untuk dana Palestina ke EPI bagian Hilmi, cuma ada oknum, namun oknumnya sudah diamankan mengatasnamakan EPI, dia bukan anggota EPI, bukan pengurus EPI. Itu si Buya ngomong asongong tuh, Buya di YouTube nggak nyampe dana ke EPI. Buya lagi ya. Dulu saya senang sama dia, simpatik sama dia. Sekarang saya nggak senang dan tidak simpatik. Pulang bin Pulang, barusan Kiai Sobi Lubis belum sampai sana, dia sampaikan keadaan di sana. Dan kita akan punya teman di sana saudara. Dan sudah ada rumah sakit dari Indonesia, bukan dari pejabat, bukan dari pemerintah, tapi dari umat Islam yang kolekan bareng-bareng. Karena al-muslim, Islam sudah dengan Islam, dukung nggak apa-apa. Walaupun pemerintah kita sudah mengirimkan tentaranya, sekarang sedang berperang di sana. Bukan di perang, udah perang. Wafat satu orang, yang gugur sudah satu. Namanya saya lupa. Wangi. Ya, sampai rumah sakit dihancurin saudara. Kita mengaji begini, paling bukan bom yang lain, bom dari pantat doang. Jadi nggak ngaku. Iya, keong ciput, keong gendang, lo kentut gua tendang. Ya, yang kentut orang susah, katain, busuk banget lu, beko lu. Yang kentut orang kaya. Ya, Pak Haji sehat. Ya, udah tahu dia di samping dia orang kaya, nggak dikatain, tetap ada. Makanya ada ulama, Allah masuk ke sana, saya lupa namanya, yang apa tuli, siapa namanya? Saya lupa. Ya, padahal dia tahu tuh ada orang mengadu dia kentut. Hatim al-Asom. Jadi si Hatim al-Asom itu gelarnya Asom itu tuli, bukan tuli gak dengar. Ada orang lagi ngadu kentut, pura-pura nggak dengar, pura-pura nggak, ya tuh Hatim nggak dengar, ditambahin Asom, ya begitu tuh. Kalau orang Islam begitu, kalau yang kentut udah aja nikmatin aja lah, ya nikmatin aja udah. Gampang habis makan jengkol mau petek saudara. Tuh, kita nggak bisa kasih petek, nggak kasih jengkol, itu kita bagi, ya tuh insya. Jadi dari lubang sampai perkentutan ini sudah. Jadi begitu tuh, itu luar biasa. Saya umpama itu Palestina tuh di situ tuh, sebenarnya kalimat mau saya datang sana. Kapan lagi mati syahid? Dosa banyak. Mending saya mati jadi syahid saudara. Nah kita jauh, karena kita jauh, ngaji aja udah. Huwa fisabilillah hatta yarji man kharaja bi talabil ilmi huwa fisabilillah hatta yarji atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Siapa orang yang keluar karena Allah mau ngaji kemana aja, di al-sunnah wal jamaah, huwa fisabilillah, dia termasuk di jalan Allah hatta yarji, sampai dia kembali. Kalau dia matinya mati syahid, tanpa harus perang, tanpa harus angkat senjata, celurit, golok dan sebagainya, berhadapan dengan kafir Yahudi, enggak saudara, ngaji aja saudara, syahid insya. Maka di sini yang saya nggak ada,
almarhum Allah irham Satnain Abdul Khair Bang Jadun meninggal habis mati. Kiai Jami Khudori meninggal habis mati. Jadi kalau orang-orang berdakwah yang berat pahit, orang yang mau terjun ke agama pahit, saudara. Saya tahu nih, banyak orang gak senang. Cobaannya harta, dikatain orang, cobaannya. Makan kuat apa enggak? Kalau udah terjun jangan tanggung-tanggung. Baru kaki kiri turun udah kaget naik ke atas lagi, jadi sudah terjunin semua kakinya. Kalau masih taklim begitu saudara, dipegang laksana bara api, panas kepanasan. Banyak yang ngatain, banyak yang nyerang, banyak orang gak suka. Kita lepas tuh, mati tuh barang. Masih taklim begitu saudara, kita nyerang, mati masih taklim. Makanya ya orang-orang yang datang ke taklim, antum masih beruntung. Indonesia, Jakarta khususnya nggak datang bencana. Kenapa? Ada majlis taklim. Wa ma kana Allah liya'dhibahum wa anta bihim wa ma kana Allah mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Istighfar tempat taklim. Yang kedua, kalau udah gemes banget, ada orang baca Sayyidul Ratib Al-Habibullah bin Abdul Haddad, nggak jadi itu. Ini tuh mau diginiin nih. Indonesia saudara udah mau diginiin sama Allah, mau dihancurin. Ada la ilaha illallah, nggak jadi. Makanya kalau ada majlis taklim yang nggak berangkat jangan ngatain majlis taklim. Antum beruntung. Majlis taklim di Wali udah luar biasa, nggak jadi. Mau dibalikin di Pondok Kelapa nggak jadi, mau dibalikin di Indonesia nggak jadi. Kenapa? Karena ada majlis taklim saudara dalamnya, luar biasa. Ya makanya sempet. Ya luangin waktu, bukan cari waktu luang. Kalau cari waktu luang kagak ada yang sempet, sibuk semuanya, sibuk mikirin diri, berandai-andai, gak ngaso-ngaso tuh. Luangkan waktu, titik. Emang ini gak bakal mati, ini ngomong kematian tuh. Saya bukan sok aja, enggak saudara, barang-barang aja begini. Jadi kalau mendem tuh Pak Sulaiman jangan sampai kecium bangkainya ke atas, syaratnya tuh agak daleman ya, pokoknya nggak bau gitu aja nih. Modal urusan ente itu. Wa tasunu jismahu min aklis sibai, dan juga jasadnya itu mayit nggak bisa keambil sama binatang buas, nggak bisa diceker-ceker. Kalau pendek cuma segini semeter, dikali sama itu binatang buas bisa dimakan. Singa, harimau, dulu emang begitu. Zaman dulu masih banyak hutan. Sekarang nih ada biawak, ada anjing. Anjing makan daging manusia tuh. Kendus, diceker, dimakan. Makanya mendemnya jangan sampai kemakan sama binatang buas. Ya, terserah. Wa tasunu jismahu min aklis sibai wa akmaluhu, dan yang paling sempurna an yakuna bil lahdi in kanatil ardu qawiyatan. Jadi kalau mengubur ini yang paling bagus tanahnya kuat, Palembang tanahnya kuat ya, nggak gampang kaki nyebles, enggak. Jadi qawiyun ya, wa akmaluhu, dan sebagus-bagusnya an yakuna adalah billah di dalam lahat itu in kanatil ardu, bila itu bumi qawiyatan, itu kuat, tanahnya kuat, padat. Wa bisakin in kanatil rahwatan, dan itu dalamnya agak lembek ya, tapi kuat ya. Wa an yuwasi'u wa an yuwasi'a, ada aku nasbin ya, dan disuruh luasin. Wa yu'amaka qadra qaimatan wa bastatin, qaimatin wa bastatin. Jadi Palembang, jadi ukuran kodornya itu orang diri, lelaki. Jadi
qadra qaimatin wa bastatin. Jadi ukuran diri orang dewasa. Dan juga bastatin itu tangannya begini nih. Ya, tangannya. Ya, tunjuknya di atas tuh. Begini. Diri, Palembang diri, tangan begini. Itu yang paling sempurna. Lobangnya. Ya. Ini masuk gini sepinggang. Cetek sekarang mah. Ya. Ya, apa? Kampung ya. Iya, dalam. Sini udah susah. Iya. Tempat kubur susah. Oh, gratis. Pindah ke sana juga. Mahal, sekarang mau mahal. Begitu mahal. Ada lagunya tuh. Ya. Mahal. Sini ini 4 juta, 5 juta. Standar. Kontrak 2 tahun, 2 tahun kontrak. Kontrak 2 tahun nggak diperpanjang, hilang. Nah bener, coba saya di Rawadas, nggak diperpanjang, hilang. Nggak bayar pajak, mati bayar pajak saudara. Saking susahnya tuh Indonesia, mati bayar pajak. Ya. Tapi yang mati mesti mikir ya, yang hidup aja mikir. Mati aja. Di Kerawang, ya itu Sandiago 1 miliar. Al-Azhar 500 juta. Waduh, bayang-bayang malaikat. Malaikat mungkar nakir disogok. Gak bisa sudah. Itu tuh ada tamannya, ada prosodan sama ayunan. Dibawa lagi boring naik ke atas sudah. Disiksa malaikat. Malaikat, bentar saya ke atas dulu cari angin. Naik prosodan. Ya main prosodan dulu. Gitu, tuh naik ke atas. Luas 1 miliar. Nggak jaminan 1 miliar ya. Di dalam kuburnya enak, nggak jaminan. Tapi orang ngaji kayak begini, biar kuburannya di samping rumahnya, dekat comberan Palembang. Tapi rajin ngaji, rodoh pilihan di jannah, taman surga. Maka banyak-banyak datang ngaji. Capek, lelah, datang, sempetin. Karena berapa sekali datang, bagian sholat sudah 1000 rakaat. Sebelum kaki antum melangkah ke talim, dosa telah diampunin oleh Allah. Di talim baca Al-Quran, baca maulid selawat, ratibul haddad, semuanya mengandung pahala. Maka dari incang mama duluan dia, ya baru 3 ekor yang datang, pahalanya lebih besar. Jangan nungguin baru juga ratib pakai WA. Udah ngapain di masjid tadi? Astagfirullahaladzim, saya itu Pak. Saya itu Oh, saya. Udah nyampe di depan duduk saudara. Belum malu kiam. Ntar kalau datangnya masuknya malu kiam. Saudara, pahala tuh beda. Dengan kecapeannya beda dengan yang kagak capek. Bukan berarti saya omelin dia nggak ada ketahuan, enggak. Kadang-kadang ada yang begitu. Bukan jamaah, ustadz. Ustadz Marhati atau taklim nongkrong di warung. Ya Allah, itu namanya bukan ngaji, dengerin orang ngaji. Masih bagus sih dengerin orang ngaji daripada dengerin orang ngamuk. Iya. Iya, alhamdulillah dapat pahala juga, cuma pahalanya beda. Ya pahalanya beda. Mohon maaf ya, kayaknya suka ngaji lagi sih. Wah kapok ngaji di Ustadz Marhati. Iya. Anda emang jujur nyampe saya, wah si ngaji lagi. Kalau dia apa? Gua disinggung mulu, begitu. Ya Allah, disinggung mulu. Ngaji itu ibarat punya kulit, kalau nggak ada lukanya dikasih spiritus adem. Tapi kalau ada korengnya berasa, namun berasa besok sembuh. Begitu, bro. Jangan gagal pohon. Iya paham maksudnya kan? Jadi begitu Pak Imam, diri kalau begini, bukan di kuburan tuh, bukan di kuburan. Kalau yang dirinya 2 mini pendek juga ya. Seukuran orang dewasa yang sempurna, bukan meong. Ini yang pendek. Iya. Nah kalau meong begini saya dijaga. Itu sih mulai aja sih kesentil. Bukan orang mini, bukan. Meong pendek juga ya. Bukan video, bukan pendek 5 mini. Ya, makanya namanya mini market. Ya.
Wa yajibu ayyuj'al mayyitu bi qabrihi ala janbihi, dan wajib meletakkan mayit itu dalam kubur miring. Oh, biar paham. Miring, lontong, miring, dimiringin. Ya, dimiringin. Ya, udah mati. An yujahal kiblati, dihadapin ke kiblat. Wajahnya dihadap udah miring, dihadapin kiblat gitu. Ya. Sebelum dihadapin ciumin dulu 3 kali. Ya. Kudu paham juga nih, kadang-kadang yang ngambil jenazah harus paham tuh. Maka ada ustadznya, ya nggak bisa panggil ustadz. RT juga panggil lah. RT ngurusin surat kematian, Pareman urusan balik ke Lobangan. Ya bagian itu, nah perustadan itu ada. Ya, Ustaz Sogi dah. Iya. Wa sunnatu an yakuna ala janbil aimani, dan itu dimiringin sebelah kanan. Ya salah nih, miringnya bukan sebelah kiri, kanan. Ditarik, set gitu. Ya, miring. Nah, main bentuk gitu. Maka ada namanya lubang landa. Ya udah kubur gitu tuh Palembang bikin lubang sebelah kanan. Ya, lubang landa. Kalau nggak paham nanti saya praktekin. Ya, tapi yang mati siapa yang mati? Nah, tuh, jadi miring di lubang lahat. Lubang lahat tuh ya. Waan urusta qabrihi bima'in baridin, dan disunahkan juga itu ya, disuruh percikan air di atas kuburan itu, air yang dingin, barid, bima'in baridin. Jadi waan ya yursha qabrihi bima'in baridin, dipercikin air dingin ya. Air mawar kan dingin tuh ya, bukan mawar merah apa mawar hijau, kurang paham saya. Ya mawar ya, jadi air dingin percikin di atas kuburan. Dan kita masih panjang ya, mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya. Amin dari lubang, amin apa? Amin. Dan kita bakalan mati, dan kita bakalan ada di lubang tersebut. Mudah-mudahan mati kita husnul khatimah. Al-Fatihah. Kadang-kadang Al-Fatihah ada yang nggak baca, apalagi kalau ini nggak baca. Sir itu Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah. Arti itu kadang kalau gitu setan ngalang-alangin saudara. Mau baca Fatihah dialang-alangin sama setan. Al-Fatihah nggak baca, apalagi nyindir mata merem bakalan ya. Abdul Makutu anu wa nabiyuna min qabli, setan ngalang-alangin berucapin begitu tuh. Kenapa pahalanya besar? Ya Allah alam bisa. Jamaah sekalian, kita dengar walau kalimat tain 7 menit. Yang pertama, ini yang begini lama amat. Ya. Kayaknya nyasar kayaknya. Ya. Ke lubang kubur kali ya. Ya, jadi jamaah sekalian, ya kita dengarkan walau 7 menit. Yang pertama, Allah yang datang duluan, Gus Edward Baroji, kepadanya kami silakan. Sallallahu alaihi Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.